Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nge-review tentang kolesterol. Sebelumnya, kalau memang ada yang kurang atau teman-teman ada yang lebih ahli, boleh bantu sharing atau misalnya DM aku ya. Jadi kenapa aku lagi pengen banget kolesterol? Karena sering banget dapat pasien itu selalu menyatakan aku tuh sakit kolesterol. Nah, bener gak sih? Sebenarnya itu sakit kolesterol apa enggak? Nah, sekarang kita lihat ya. Kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah zat lemak yang berguna memecah makanan dan memproduksi hormon. Ada juga menyatakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati, tetapi bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, daging, susu. Jadi zat lemak ya, zat lemak. Jadi kolesterol itu bukan suatu penyakit, tapi dia zat lemak. Oke. Nah, kolesterol itu tidak larut dalam darah. Tapi nggak usah khawatir guys. Di sini hati mempunyai zat yang bernama lipoprotein. Ini aku kasih roda, kita anggap aja dia sebagai pengangkut. Nah, atau kendaraan. Atau kereta kencana boleh. Nah, lipoprotein ini itu jenisnya ada LDL dan juga ada HDL. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar, biasanya ini disebut kolesterol jahat. Sementara HDL kolesterol baik. Kenapa dia dibilang kolesterol jahat? Karena dia membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Kalau misalnya dia terlalu banyak dan menumpuk di pembuluh darah, ini bisa membahayakan jantung kita. Sementara kolesterol baik itu mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh gitu loh. Jadi LDL dan HDL kalau boleh aku simpul ya lipid darah gitu ya. Kemudian ada lagi nih namanya trigliserid. Trigliserid ini sebagian besar dari makanan, daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, mentega. Ya. Trigliserid ini lemak dari makanan itu dipecah, diubah jadi energi. Tapi kalau nggak digunain nih, diubah jadi trigliserida dan disimpan di sel lemak. Nah, kalian bisa bayangin dong kalau misalnya kalian terlalu banyak konsumsi makanan-makanan ini, tapi kalian tidak melakukan aktivitas, misalnya hanya tidur atau ya tidak melakukan aktivitas lah ya. Nah, itu juga akan bisa menumpuk di dalam darah, lama-lama membahayakan diri kita gitu ya. Kemudian apalagi jantung kita. Kemudian ini ada serangan jantung, stroke, batuk empedu. Ini akibat kolesterol yang tinggi. Jadi kolesterol itu bukan suatu penyakit tapi zat lemak. Oke. Terus yang dibilang penyakit itu apa? Kalau misalnya dislipidemia. Oke, dislipidemia itu apa? Suatu kelainan metabolik lemak yang ditandai dengan peningkatan LDL, peningkatan trigliserid, dan penurunan HDL. Dislipid itu juga ada dua, primer dan sekunder. Kalau primer itu genetik. Nah, sekunder ini kayak diabetes mellitus, kolestatis, sindrom nefrotik, penyakit ginjal kronik, hipotiroid, konsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok. Oke. Nah, ini dislipidemia nih, seseorang dikatakan dislipidemia kalau pemeriksaan profil lipidnya seperti gini. Artinya kolesterol totalnya lebih dari 200, LDL-nya lebih dari 100 untuk penyandang DM, lebih dari 130 untuk non DM. Dan kolesterol HDL kurang 40 untuk laki-laki, kurang 50 untuk perempuan. Trigliseridnya lebih dari 150. Nah, kalau normalnya gimana? Ya, kalian tinggal balik aja. Artinya kolesterol totalnya kurang dari 200. Kolesterol LDL-nya kurang dari 100 untuk DM, kurang dari 130 untuk non-DM. Kolesterol HDL-nya lebih dari 40 untuk laki-laki, lebih dari 50 untuk perempuan. Dan trigliseridnya kurang dari 150. Jadi kalian udah paham kan? Nanti di ulasan berikutnya aku akan bahas tentang minyak kelapa. Ya, itu aja, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.